Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Siti Solihat di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Kali ini kalian memasuki materi tentang tata cara toharoh. Materi pembelajarannya yaitu 1. Mandi wajib, 2. Wudu, 3. Tayamum. Baiklah anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melalui pembelajaran daring, siswa diharapkan 1. Memperagakan cara mandi wajib secara berurutan, 2. Memperagakan cara wudhu secara berurutan, 3. Memperagakan cara tayamum secara berurutan. 1. Mandi wajib. Mandi wajib adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Sering disebut juga mandi janabat atau mandi junub. Adapun cara mandi wajib adalah sebagai berikut. 1. Niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Niatnya, nawaitul gusla lirafil hadasil akbari fardu lillahi ta'ala. Niat saya mandi wajib untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. 2. Menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. 3. Membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pada saat mandi wajib, kita juga disunahkan untuk membaca basmalah, mencuci kedua tangan sebelum dimasukkan ke dalam bejana, berwudu terlebih dahulu, mendahulukan yang kanan dari yang kiri, gosok tubuh, dan sebagainya. 2. Wudu. Wudu adalah cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil. Adapun tata cara wudu adalah sebagai berikut. 1. Niat dalam hati. Niatnya, nawaitul wudu'a lirafil hadasil asgori fardo lillahi ta'ala. Niat saya wudu untuk menghilangkan hadas kecil fardo karena Allah Ta'ala. 2. Disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. 3. Membasuh muka. 4. Membasuh kedua tangan sampai sikut. 5. Mengusap kepala. 6. Disunahkan membasuh telinga. 7. Membersihkan kaki sampai mata kaki. 8. Tertib dilakukan secara berurutan. 9. Berdoa setelah berwudu. 3. Tayamum. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Ketentuan tayamum. 1. Apabila kita sedang memiliki hadas kecil atau hadas besar, sementara kita harus segera sholat. Namun pada saat itu tidak tersedia air atau tidak bisa menggunakan air karena sesuatu hal. Nah, solusinya adalah tayamum dengan menggunakan debu yang suci. 2. Tayamum dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air. Apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan, debu yang digunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan. Sebab-sebab tayamum. 1. Tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. 2. Berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit. 3. Telah masuk waktu sholat. Tata cara tayamum. 1. Niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat. Niatnya, nawaitu tayamuma li istibahati sholati fardo lillahi ta'ala. Aku niat bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. 2. Mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci.
3. Mengusap tangan kanan hingga siku dengan debu. 4. Mengusap tangan kiri hingga siku dengan debu. Coba kalian perhatikan bagaimana cara memperagakan tayamum dari gambar berikut ini. Gambar 1, 2, 3, dan 4. Dari keterangan gambar tersebut dapat kita simpulkan. Yang pertama, meletakkan kedua telapak tangan pada debu ataupun tanah. 2. Mengusapkan tanah atau debu ke muka. 3. Mengusapkan tanah ke tangan kanan sampai siku. 4. Mengusap tanah ke tangan kiri sampai siku. Firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula kamu hampiri masjid, sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir, atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Apakah kalian paham tentang tata cara toharoh? Silakan catat yang kalian anggap penting. Kalau tidak mengerti, silakan ditanyakan. Menurut pandangan kalian, penting tidak toharoh? Nanti saat masuk sekolah, catatannya dikumpulkan ya. Sekian materi dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.